Kemudian yang menjadi landasan dari langkah tigo adalah pemahaman tentang kajian diri yang terbagi kepada 3 bagian. Jadi sangat luas pemahaman langkah. Apa itu 3 bagian tadi? Ya, kalau secara adat leluhur kita membagi kepada 3 rongga. Ada rongga di atas, rongga tengah, dan rongga bawah. 3 ya? Iya. Jadi rongga atas tempat yaitu kepala, tempat bersarangnya otak sebagai sentral akal pikiran. Kemudian rongga tengah adalah tempat sarangnya sistem organ-organ utama dengan sistem yang sangat teratur dan seolah-olah sebagai sebuah siklus yang selalu berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Dan yang ketiga rongga bawah yang membahas tentang usus atau lambung. Itu isyarat dalam pengertian kajian. Jadi intinya yang dikunci dengan kata langkah 3 itu adalah prinsipnya, jadi bukannya langkahnya. Jadi mungkin penjabaran dari langkah 3 itu bisa langkahnya sampai 1000. Jadi tidak terbatas gitu. Jadi jangan pernah mentafsirkan atau mendefinisikan ungkapan-ungkapan Minangkabau dalam suatu pandangan. Satu kata banyak makna ya. Banyak makna. Maknanya bersayap. Jadi tadi langkah 3 itu secara falsafahnya rongga atas, rongga tengah, kepala, rongga tengah, rongga perut. Ada juga yang bilang begini, katanya ada falsafahnya ataupun entah itu kaji atau apa disebutnya, itu berbicara Allah, Muhammad, Adam, Muhammad atau alif, dal, mim katanya. Bagaimana tuh ya? Ya, pada inilah gaya bahasa orang Minang. Jadi untuk sampai kalau kita menuju sebuah daerah, contohnya kalau sini kita dari Cupak ingin ke Padang. Kalau kita ingin ke Padang itu bisa jalannya lewat Setinjau Lawi. Mungkin itu lebih dekat. Tapi juga bisa kita melintasi hutan Bukit Warisan, atau bisa ke Bukit Tinggi, atau bisa ke Pekanbaru. Jadi yang paling penting adalah tujuan. Jadi kalau soal jalan, ya bisa macam-macam yang jalannya yang bisa kita tempuh dengan kepentingan dan keperluan masing-masing. Ada orang mau ke Padang lewatnya dari Cupak ke Pekanbaru dulu karena ada kepentingannya di Pekanbaru. Atau sekurang-kurangnya jauh berjalan banyak dilihat, itu pepatah yang mengatakan. Jadi walaupun jauh daerah yang kita tempuh, maka banyak hal yang dapat kita lihat dan dapat kita petik dari perjalanan. Jadi konsep tentang penjabaran atau penjelasan orang-orang tentang konsep atau metode yang terjadi di langkah 3, ada yang mengatakan alif min dal atau alif dal mim, atau Allah, Muhammad dan Adam, atau ada juga yang mengatakan 3 proses kejadian semesta yang terdiri dari ahdat, wahdat, wahdiat. Jadi 3 martabat alam. Jadi banyak sebenarnya. Nah, tapi dari tujuan dan kajian itu yang paling penting adalah tujuan dari perjalanan atau pengkajian konsep-konsep itu. Jadi intinya langkah 3 menjelaskan tentang landasan dan prinsip pemahaman. Itulah. Kalau secara karakter geraknya seperti apa tuh langkah 3 ini dia? Kalau secara lebih spesifik, langkah 3 itu lebih prinsipnya lebih cepat, lebih keras dan banyak karakternya keras ya. Keras. Tapi keras di sini bukan keras dalam bukan kaku gitu, bukan kaku tapi tegas gitu kan. Tegas. Fleksibel tapi tegas gitu. Sebab yang prinsip dasar sila itu adalah mengalir, bukan kaku. Nah, tapi mereka rata-rata lebih cepat sehingga banyak untuk pertarungan jarak dekat gitu ya. Jarak dekat. Sehingga banyak yang mendefinisikan bahwa silet langkah 3 dalam arti fisik sebagai bela diri rahasia yang menyimpan atau menjadi bela diri andalan bagi Minangkabau. Tapi yang sebenar-benarnya rahasia adalah prinsip, adalah pemahaman yang dimiliki di dalam diri sendiri. Apa itu? Yaitu adalah harga diri.
dan itu adalah yang rahasia yang sesungguhnya. Sebab kalau hanya sebatas gerak yang menjadi rahasia, di mana penjelasan awal tadi tidak ada gerak baku di dalam silet, jadi tidak ada gerakannya yang rahasia, sebab geraknya tidak ada yang baku. Tapi yang menjadi rahasia sebagaimana ungkapan yang menjelaskan tentang serakan yang saganggam sabijo dipacikan, artinya jangan pernah menggadaikan harga diri. Keyakinan berarti ya? Intinya seperti itu. Jadi berbicara silat itu keyakinan. Itu yang menjadi rahasianya. Inti keyakinan berarti kembali kepada Allah pemilik Subhanahu. gitu ya. Iya. Oh iya, berarti intinya silat itu sebenarnya ada di dalam keimanan keyakinan. Iya. Makanya ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang di luar Islam bisa belajar silat yang sebenarnya. Iya. Karena kembali dia pemahaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu. Lalu apa yang membedakan dengan langkah hampe ya? Langkah hampe secara prinsip pada intinya lebih mempelajari tentang konsep-konsep unsur, konsep-konsep di mana alam semesta terdiri dari arah mata angin seperti itu, ada barat, timur, utara, selatan. Kalau secara konsep atau metode pemahaman, ada air, api, tanah, udara gitu ya? Iya. Jadi kalau secara kajian lebih kepada kajian tentang unsur tubuh seperti air, api, angin, tanah. Tapi secara fisik gerak langkah silet sudah mulai melihatkan wujud seninya. Karena di mana unsur-unsur tadi telah wujud di alam semesta. Jadi langkah tiga lebih kepada prinsipnya, tapi kemudian langkah ampe itu lebih kepada wujudnya yang dilengkapi dengan berbagai materi dan berbagai sudah bisa ditampilkan gitu ya. Sudah bisa ditampilkan. Jadi selangkah tiga kenapa menjadi rahasia, karena masih menjadi sebuah keyakinan diri. Langkah ampe telah mulai wujud di dalam gerak langkah secara lebih fisik, lebih umum gitu. Dan karakternya juga mungkin berbeda dengan langkah tiga ini ya. Kalau dibagi secara spesifik, jelas lebih berbeda, jauh berbeda gitu kan. Kalau hanya orang yang memahami konsep langkah tiga, rata-rata tidak terlalu banyak cerita, tidak terlalu banyak neko-neko lah, tidak terlalu punya seni. Nah, tapi kalau silet langkah 9 sudah mulai muncul langkah ampe tadi ya. Langkah ampe sudah mulai muncul wujud atau sifat-sifat sudah dipermanis dengan gerakan yang lebih indah, tapi ya? Masih alami, masih alami ya. Sebab kesempurnaannya nanti tercipta atau tersusun di dalam rumusan langkah 9. Langkah 9 ya. Yang mana telah berbicara tentang keindahan, di mana seni merupakan hasil dari kesempurnaan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam wujud sehingga menjadi sebuah seni yang bisa dinilai, yang bisa diperlihatkan, dan itulah kesempurnaan dari sebuah peradaban atau kebudayaan adalah seninya itu sendiri. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan aliran langkah hampe ini, mereka agak lebih terbuka, permainan juga agak lebih luas, tempat yang luas, dan mungkin sudah ada istilahnya tadi seperti kata Buya seninya, mereka sudah istilahnya bisa ditampilkan ke permukaan umum. Jadi karakternya mungkin agak lebih lunak gitu ya, dan tidak pertarungan jarak dekat, bisa jauh, mungkin seperti itu ya Buya. Ya, jadi kalau kita bagi, tapi hakikatnya silet itu tidak terbatas langkah 3, langkah 4, langkah 9. Tapi yang silet Minangkabau adalah menggabungkan seluruh langkah menjadi satu kesatuan dalam himpunan. Jadi jangan nanti disalahartikan, ini alirannya. Sekarang kita akan berbicara tentang konsep pemahamannya dulu kan. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang sebatas pemahaman fisik atau teknik-teknik fisik, memang ada perbedaan-perbedaan. Jangankan berbeda aliran, orang satu guru pun akan berbeda-beda keahlian. Hasilnya berbeda ya. Jadi ini gurunya punya keahlian tentang silet strala umpamanya. Nah, muridnya ada 10. Yang satu keahliannya di bidang pukulan atau kuncian, yang satu tendangan atau simbek itu kan dalam silet, yang satu macam-macam. Sesuai karakter muridnya ya. Sesuai ke karakter murid. Itu uniknya silet Minang ya. Uniknya silet Minang karena mengembangkan sesuai dengan karakter kepribadian
orang yang mengembangkan. Jadi kalau udah langkah 9 ini sudah lebih kepada seninya ya, walaupun intinya tetap sama sebenarnya kan gitu ya. Di langkah 9 lebih berbicara tentang konsep keselarasan, konsep keharmonisan, di mana silek berawal secara gerak langkah dari keseimbangan. Yang hakikat dari keseimbangan itu bagaimana melahirkan atau menata gerak langkah yang selaras, harmoni di dalam keteraturan. Jadi langkah 9 berbicara tentang konsep seninya atau keindahan, tapi jangan diartikan hanya sebatas seni dalam ruang sempit. Sebab inti silek yang sempurna adalah menggabungkan seluruh langkah. Bisa nggak seperti ini Buya? Saya mengambil dari intisari dari penjelasan Buya tadi, bahwa kalau digambarkan tadi langkah 3 itu inti dasarnya kepada diri, walaupun dia tetap ada aplikasi dalam gerak langkahnya. Lalu langkah 4 itu ya lebih diperlihatkan lagi dengan karakter yang mengalir lembut tadi. Lalu ada langkah 9 yang sudah dihiasi dengan istilahnya seninya, tapi tetap intinya sama, satu kesatuan pada akhirnya. Mungkin kalau saya ambil intinya ibarat buah salak nih Buya ya. Ada bijinya yang keras tadi, ada dagingnya yang membungkus yang lunak, ada kulitnya yang membungkus, atau kayak telur kan, ada kuning telurnya di intinya, ada putih telurnya, ada cangkang yang melindunginya, sehingga dia satu kesatuan tetap telur salak gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau leluhur mencontohkan sering seperti pohon kelapa, ada pohon buah kelapa, ada dahan kelapa, ada daun kelapa, ada batang kelapa, ada urat kelapa. Tapi yang kelapa yang sesungguhnya ada keseluruhan kelapa ya. Nah, tinggal kita mengambil mana yang bermanfaat. Jadi hakikat silek itu ibarat sebatang kelapa adalah seluruh, mulai dari akar sampai ke pucuknya. Jadi perjalanan Buya dari awal, bahkan ada yang menarik bagi saya ini tadi dari penjelasan Buya. Pada saat Buya berada dalam kandungan, walaupun Buya belum tahu dia kata orang tua. Bapak Buya pada waktu sedang getolnya, sedang gemarnya berlatih belajar silat, sehingga ini mempengaruhi janin dalam kandungan, gitu ya. Jadi intinya kalau apapun yang kita lakukan pada saat orang tua, ibu kita sedang hamil, itu akan mempengaruhi istilahnya apa yang karakter ataupun kegemaran itu mempengaruhi janin dalam kandungan. Jadi bisa jadi apapun keilmuan bisa diterapkan dengan pola seperti itu. Sehingga tadi pada saat Buya kecil dengan lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang silek setiap saat, sehingga itu juga menambah tadi hal yang sudah dipengaruhi pada saat di dalam kandungan, pada saat terlahir kecil melihat lingkungan, lalu mendengar, menerima input, sinyal, segala macam, akhirnya termotivasi, terobsesi, terinspirasi untuk mendalami silek. Buya dari kecil sudah pergi merantau dari umur 12 tahun ke berbagai daerah, yang akhirnya apa yang dasar tadi itu menjadi landasan pergi dan kemanapun berjalan, merantau, mencari keilmuan-keilmuan, pemahaman-pemahaman tentang silek, sehingga bisa seperti hari ini Buya begitu menguasai dari sisi falsafah dan kepahaman sileknya, juga dari inti gerak sileknya secara fisik. Jadi silek ini boleh dibilang kumpulan daripada penyarian berbagai macam keilmuan. Mungkin begitu ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita generasi muda. Banyak hal yang harus kita kaji lagi, kita telusuri lagi, kita kembangkan lagi pemahaman-pemahaman inti dari falsafah silek. Yang intinya mungkin falsafah Minangkabau ini merupakan istilahnya penyarian dari falsafah silek itu sebenarnya, kan gitu ya. Jadi alam terkembang jadi guru dan lain seterusnya itu tidak lepas adat Minang dengan silek. Jadi satu kesatuan. Apalagi bicara adat, adat bahasa Sarak, Sarak bahasa Kitabullah. Jadi silek pun tidak lepas daripada Sarak, daripada kitab Allah. Intinya silek adalah pemahaman keyakinan kepada Allah SWT. Mungkin begitu ya Bu ya. Alhamdulillah, mungkin untuk sementara pada kesempatan hari ini kita bicara tentang silek. Nanti kita akan coba lebih dalam lagi. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
video lagi kita kan.